Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang laporan. Disusun oleh saya sendiri, Suryani Rosidin, guru pembimbing Bapak Mahfud, dan guru bidang studi Ibu Eva Fauziah. Laporan. Pengertian laporan. Laporan adalah suatu cara komunikasi yang berisi informasi sebagai hasil dari sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada pembuatnya. Laporan juga bisa diartikan sebagai keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan berdasarkan fakta. Guna laporan. Yang pertama, alat pertanggungjawaban secara tertulis. Yang kedua, pendokumentasian data. Yang ketiga, bahan pertimbangan. Yang keempat, acuan pengambilan keputusan. Yang kelima, alat merumuskan suatu penilaian. Yang keenam, bahan evaluasi. Yang ketujuh, melatih berpikir sistematis. Kriteria penulisan laporan lengkap. Yang pertama adalah yang dilaporkan menarik karena aktual dan lengkap. Yang kedua, laporan bersifat objektif berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini. Disusun secara sistematis sesuai format yang lazim. Argumentatif. Argumentatif artinya laporan bisa dibuktikan kebenarannya dengan mengemukakan argumen yang logis. Selanjutnya, bahasanya ragam bahasa resmi, lugas, tidak berbelit-belit, dan tidak menimbulkan. Struktur penulisan laporan. Laporan formal. Bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan dibagi menjadi: yang pertama, halaman judul. Yang kedua, halaman pengesahan. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, daftar tabel jika ada. Yang ketujuh, daftar grafik jika ada. Yang kedelapan, abstrak. Bagian isi. Bagian isi dibagi menjadi pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang: yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah atau pembatasan masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, landasan teori. Yang keenam, metode penelitian. Yang ketujuh, ruang lingkup masalah. Yang kedelapan, sistematika penulisan. Bagian isi. Bagian isi berisi uraian pembatasan tentang masalah atau objek yang dilaporkan serta hasil yang dicapai. Bagian penutup. Bagian penutup berisi hal-hal pokok atau intisari dari pembahasan laporan, serta penyampaian keinginan pelapor. Simpulan dan saran. Contoh: laporan tentang keadaan perkembangan proyek yang sedang dilaksanakan, laporan penelitian ilmiah, dan laporan percobaan. Bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari: yang pertama, daftar pustaka. Yang kedua, daftar lampiran. Yang ketiga, indeks atau daftar istilah. Laporan informal, yaitu jika laporan tidak memenuhi persyaratan sistematika. Contoh laporan informal: laporan perjalanan, laporan pengamatan, dan laporan kunjungan. Langkah-langkah membuat laporan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menentukan bahan. Yang ketiga, menentukan cara pengumpulan data. Yang keempat, mengevaluasi data. Yang kelima, membuat kerangka laporan.
Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi laporan. Di sini terdapat beberapa contoh latihan soal tentang laporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.